Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Aziza Iklimah Fatmawati dengan NPM 4055. Kemudian rekan Saya Cinta Nurul Aisyah dengan NPM terakhir 4083. Saya Naila Citra, NPM terakhir 4179. yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai hasil diskusi PJPK kami mengenai literatur review, penerapan dan tantangan etika auditor dalam profesi akuntan publik dalam kasus PT Garuda Persero Tbk. Untuk selanjutnya bisa next, silakan kepada rekan. Kemudian ada abstrak. eh, Pada makalah ini merupakan kajian literatur yang membahas peran auditor dalam pelanggaran etika dan kode etik profesi akuntan dengan ilustrasi kasus pada audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk tahun 2018. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip kode etik profesi akuntan, tantangan penerapannya di era persaingan kompetitif, serta faktor penyebab dan dampak pelanggaran etika oleh auditor. Melalui penelaah pustaka dari berbagai jurnal ilmiah nasional yang relevan, ditemukan bahwa tekanan eksternal, lemahnya independensi, dan kurangnya pengawasan merupakan faktor utama pelanggaran. Studi kasus ini menekankan pentingnya pendidikan etika, penguatan integritas pribadi, serta pengawasan lembaga dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Kata kuncinya ada auditor, etika profesi, kode etik akuntan, Garuda Indonesia, dan literatur review. Kemudian selanjutnya ada latar belakang. Jadi kasus audit PT Garuda Indonesia Persero Tbk tahun 2018 menjadi salah satu contoh konkret pelanggaran etika profesi auditor yang menjadi sorotan publik. Dalam kasus tersebut, auditor tetap memberanikan opini wajar tanpa pengecualian meskipun terdapat transaksi yang belum direalisasikan secara finansial yang dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan. Padahal dua komisaris telah mengajukan penolakan terhadap laporan keuangan tersebut dalam RUPS. Kasus ini memperlihatkan adanya pelanggaran prinsip integritas dan objektivitas serta lemahnya pengawasan auditor oleh institusi pengawas. Ini dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Andriana dan Trisnaningsih tahun 2022. Jadi peristiwa ini menggambarkan kompleksitas dilema etika yang dihadapi oleh auditor dalam menghadapi tekanan bisnis dan harapan klien. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali sejauh mana prinsip-prinsip etika profesi diterapkan secara konsisten oleh auditor, tantangan utama yang dihadapi, serta solusi preventif dan korektif yang dapat dilakukan. Melalui pendekatan literatur review, makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika etika profesi akuntan serta relevasi, relevansinya dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Selanjutnya, ada rumusan masalah dari literatur review ini. Yang pertama ada bagaimana prinsip etika profesi akuntan diterapkan oleh auditor, apa saja tantangan etika auditor di era persaingan kompetitif. Yang ketiga ada apa bentuk pelanggaran etika oleh auditor dalam tinjauan literatur. Kemudian yang keempat ada faktor-faktor apa yang memicu pelanggaran etika oleh auditor. Yang kelima ada apa saja dampak dan upaya pencegahan pelanggaran etika auditor. Tujuannya yang pertama untuk menganalisis prinsip-prinsip etika dan kode etik profesi akuntan dari kajian pustaka. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan etika dalam praktik audit di era
digital dan kompetitif. Yang ketiga, mengkaji berbagai bentuk pelanggaran etika auditor yang diangkat dalam literatur. Yang keempat, mengevaluasi faktor penyebab pelanggaran dan dampak yang ditimbulkannya. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi pencegahan berdasarkan hasil kajian pustaka dan kasus ilustratif. Oke, yang selanjutnya adalah metodologi kajian literatur. Jadi pada kasus ini kami melakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengelompokkan literatur berdasarkan topik-topik utama seperti prinsip etika profesi, tantangan profesional dalam menjaga integritas, bentuk pelanggaran etika oleh auditor, serta strategi pencegahan pelanggaran etika. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal nasional terindeks seperti Al-Qalam, Sinomika, Menawan, dan Inovatif dengan rentang terbit dari tahun 2019 hingga 2024. Studi literatur ini juga menempatkan kasus PT Garuda sebagai ilustrasi nyata untuk menautkan teori dengan praktik, seperti pendekatan yang dilakukan oleh Yoga et al. Pada tahun 2024. Penelusuran pustaka dilakukan untuk menyoroti bagaimana prinsip integritas berdampak terhadap kualitas audit. Sementara Andriana dan Trisnaningsih pada tahun 2022, Sukmadiningrat et al. 2024, dan Saridawati et al. 2024 memberikan dasar empiris dalam konteks pelanggaran etika auditor di Indonesia melalui studi kasus Garuda. Literatur diperoleh melalui database seperti dari Google Scholar dan lain sebagainya dengan kata kunci pencarian mencakup dari etika auditor, pelanggaran kode etik akuntansi, integritas profesi akuntan, dan kasus Garuda Indonesia. Analisis dilakukan secara naratif dan dikembangkan dengan membandingkan temuan antar studi untuk membangun pemahaman kritis yang komprehensif. Kemudian next. Oke, selanjutnya memasuki bab yang ketiga, yaitu hasil kajian dan pembahasan. Untuk yang pertama ini terdapat prinsip etika. Jadi menurut CR tahun 2022, prinsip-prinsip dasar etika auditor mencakup integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kelima prinsip ini juga ditegaskan next. Selanjutnya ada tantangan etika dalam praktik audit. Jadi menurut Cahya pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0 memperbesar tekanan terhadap auditor untuk lebih efisien, cepat, dan adaptif terhadap teknologi, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran etika. Kemudian yang kedua itu Yoga et al. Pada tahun 2024 menambahkan bahwa semakin tinggi tekanan profesional dan konflik kepentingan, maka semakin besar kemungkinan integritas auditor terkompromi, terutama saat integritas tidak diimbangi oleh kompetensi etika yang kuat. Sementara itu, menurut Hikmah et al. 2024 juga menyatakan bahwa organisasi perlu lebih memperhatikan keseimbangan beban kerja auditor agar tidak berdampak pada penurunan kualitas penilaian moral. Next. Kemudian selanjutnya itu ada pelanggaran etika auditor pada studi kasus PT Garuda ini. Studi kasus pada tahun 2018 merupakan contoh konkret pelanggaran etika oleh auditor dalam praktiknya. Dalam laporan keuangan tahun 2018, Garuda mencatatkan laba bersih sebesar 809.846 USD, yang sebagian besar berasal dari pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi. Namun pendapatan tersebut belum dapat direalisasikan secara kas, melainkan berbentuk piutang jangka panjang yang belum pasti pembayarannya. Menurut Andriana dan Trisnaningsih menyatakan bahwa auditor dalam kasus ini tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian, meskipun transaksi tersebut melanggar prinsip konservatisme dan substansi ekonomi dalam akuntansi. Dua komisaris Garuda bahkan menolak menandatangani laporan keuangan tersebut karena menganggapnya tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian next.
Kemudian yang ketiga ini dari Sukmadiningrat et al. 2024 menegaskan bahwa auditor yang menangani laporan tersebut dinilai melanggar prinsip integritas dan objektivitas. Hal ini terbukti dari sanksi yang dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan berupa pencabutan izin terhadap KAP yang bersangkutan. Kasus ini menjadi presiden penting yang menunjukkan bahwa betapa krusialnya peran etika dalam menjaga kredibilitas auditor. Kemudian yang keempat, menurut Saridawati et al. 2024, juga menyoroti bahwa pelanggaran ini bukan hanya karena tekanan dari manajemen, tetapi juga karena lemahnya keberanian auditor dalam menolak permintaan klien yang tidak sesuai prinsip profesionalnya. Ini memperlihatkan bahwa pelanggaran etika dapat terjadi ketika auditor terlalu dekat dengan klien dan kehilangan independensinya. Hikmah et al. 2024 memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa budaya organisasi yang permisif turut memperbesar peluang terjadinya pelanggaran. Next. Selanjutnya, faktor-faktor pemicu pelanggaran etika auditor. Berbagai literatur menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak semata disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas prinsip etika, melainkan lebih dipengaruhi oleh kombinasi tekanan eksternal dan kelemahan internal auditor. Menurut Sukmadiningrat 2024, salah satu faktor utamanya adalah tekanan dari manajemen klien, terutama ketika auditor terlalu dekat secara profesional dengan pihak yang diaudit. Hal ini diperparah oleh lemahnya keberanian auditor dalam mempertahankan independensinya. Yang kedua, itu menurut Hikmah 2024 menambahkan bahwa lingkungan organisasi yang permisif, beban kerja berlebih, dan tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman juga memicu pelanggaran. Sementara itu, Yoga 2024 mengidentifikasi bahwa kurangnya pengalaman dan ketidaktegasan dalam menjalankan etika profesi turut berkontribusi pada pelanggaran tersebut. Em, Kemudian menurut Sukmadiningrat 2024 menyoroti bahwa lemahnya sistem pengawasan dan minimnya sanksi dari regulator membuat pelanggaran etika seringkali tidak menimbulkan efek jera. Dengan demikian, pelanggaran etika auditor bersifat multifaktorial, dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, hubungan personal, struktur organisasi, serta integritas individu. Selanjutnya, perbandingan temuan literatur. Yang pertama, menurut JR 2022 dan Fitriyanti dan Dewi Supriyadi 2022, menekankan bahwa pentingnya 5 prinsip dasar etika akuntan publik sebagai landasan profesionalisme. Yang kedua, Cahyadi 2019 dan Yoga 2024 fokus pada tantangan modern dan tekanan yang dapat mengganggu integritas auditor. Yang ketiga, Adriana dan Trianingsi 2022 dan Sukmadiningrat 2024 memberikan bukti bahwa pelanggaran etika dapat terjadi bahkan oleh auditor berlisensi dan memiliki jam terbang tinggi. Yang keempat, Saridawati 2024 dan Hikmah 2024 menegaskan bahwa faktor psikologis, kemudian relasi dengan klien dan lemahnya kontrol organisasi menjadi akar penyimpangan etika. Perbandingan temuan-temuan tersebut menjelaskan bahwa prinsip etika bukan hanya soal memahami teori, eh, tetapi juga soal keberanian, independensi, dan kekuatan karakter auditor dalam praktik nyata. Selanjutnya, strategi pencegahan pelanggaran etika. Menurut Fitrianti dan Dewi Supriyadi, Hikmah 2024 dan JR 2022 menyarankan itu ada 6. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan etika sejak masa perkuliahan. Yang kedua, rotasi auditor secara berkala untuk mencegah konflik kepentingan. Yang ketiga, penguatan sistem pengawasan dan penegakan sanksi. Yang keempat, transparansi dan independensi dalam proses audit. Yang kelima, mekanisme whistleblowing dan pelaporan pelanggaran yang aman. Yang keenam, audit etika internal untuk menilai kepatutan terhadap kode etik profesi. Kesimpulannya, kajian literatur mengungkap bahwa prinsip etika dalam profesi auditor
menjadi komponen kunci dalam menjaga kualitas audit dan kepercayaan publik. Namun, tekanan eksternal, lemahnya pengawasan, dan konflik kepentingan membuat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip seperti integritas dan objektivitas masih sering terjadi. Kasus PT Garuda Indonesia menjadi bukti bahwa penerapan etika dalam audit bukan hanya teori, tetapi juga harus dijaga secara konsisten dalam praktik. Kemudian, implikasi implikasi akademik dari kajian ini menunjukkan bahwa perlunya riset lanjutan mengenai efektivitas pelatihan etika dalam membentuk perilaku profesional auditor. Secara praktis, lembaga seperti OJK, IAPI, dan KAP harus membangun sistem pengawasan yang lebih responsif dan tegas dalam menghadapi pelanggaran etika. Institusi pendidikan juga harus mengintegritaskan pendidikan etika berbasis studi kasus nyata agar calon auditor mampu menghadapi dilema profesional secara etis. Baik, jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.